Oke, masih mendengar suara saya? Iya, Pak. Oke, Masih, Pak. silakan informasinya ke teman Anda supaya bergabung lagi. Ya, kita lanjut. Jadi saya akan saudara aplikasi Hadoop ini merupakan salah satu aplikasi atau teknologi big data. Gunanya itu dalam mengelola data dan bisa menyimpan data dari berbagai sumber, dari berbagai komputer, dan dapat memproses data yang besar. Ya, kalau data yang besar dengan berbagai kelas komputer, berarti kelas berbagai macam komputer. Hanya saja ukuran besar ini harus ada kriterianya. Ya. Jadi saya tanya tadi sama si Buean, mana udah bergabungnya belum ini? Nah, Erika Buean, apa menurutmu kriteria data yang dikatakan besar? Apa Erika? Bukalah dulu, aktifkan dulu mikrofonnya ya. Contohnya seperti penggunaan internet. Yang nama saya tanyakan apa sih kriteria data yang dikatakan besar? Ada nggak kriterianya? Rika? Buean? Ada yang tahu apa sih kriteria data yang dikatakan besar? Kita bicara data besar, jadi mungkin nanti ada pertanyaan 10 data saja udah besar. Menurutnya atau tidak itu kalau misalnya datanya hanya 10 baris atau 10 rekor? Menurutmu kalau misalnya 10 data si Wahyu Ramadan, ya Wahyu Ramadan. Kalau misalnya kita punya data 10 baris atau 10 rekor itu besar atau tidak? Wahyu Ramadan, dengar suara saya? Bapak, saya baru masuk, Pak. Saya baru Iya. bangun. Ya berbangun ya, berlaut sebenarnya. Jadi menurutmu lah kalau data 10 baris besar atau tidak? Halo? Gimana, Pak? Nah, kalau misalnya kita punya data 10 baris itu datanya besar atau tidak? Besar, Pak. Besar 10 baris. Iya, Pak. Kalau menurut Mas Eni baru besar atau tidak datanya 10 baris? Kecil, Pak. Kecil. Kalau menurut Mas Eni, dari Mas Eni baru mana? Mas Eni baru, menurutmu besar atau tidak kalau datanya 10 baris? Masih kecil, Pak. Masih kecil, oke, betul, masih kecil. Kalau data dikatakan besar, bukan hanya 10, bukan hanya 10 baris. Kita, salah satu data itu dikatakan besar, itu kita lihat dari size-nya. Tahu size kan? Kurangnya, berapa megabyte, berapa kilobyte, bukan hanya kilo. Ya, bukan hanya kilo. Kalau misalnya saya simpan di data saya, Erika Sibuean, saya simpan misalnya data Erika Sibuean, itu berapa baiklah dia Erika 5 Sibu Ean 6 berarti 5 tambah 6 berarti 11. Berarti Erika Sibuean ukuran data kalau sampai simpan dalam komputer saya itu hanya 11 byte. Itu masih sedikit. Jumantri tua, Jumantri 7, Jumat tuanya 3, berarti 7 tambah 3 10 berarti Jumantri tua itu masih 10 byte, ya 10 byte. Bukan 10 bit ya, byte, karena satu karakter sama dengan 1 byte. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya data ukurannya itu masih 1 kilo, berarti masih hanya 1024 karakter karena 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Jadi ukurannya itu bukan hanya
1 kilo, tidak, masih kecil data itu. Jadi kalau misalnya dikatakan besar, itu datanya minimal ribuan. Jadi ribuan itu ya banyak kan, ribuan. Jadi kalau ribu itu misalnya sudah sampai ke megabyte. Jadi kalau misalnya megabyte ukurannya mungkin inilah dikatakan. Tapi sebenarnya masih relatif. Jadi kalau misalnya menurut saya benar-benar situ udah benar-benar besar, itu giga. Misalnya minimal 1 giga, 2 giga. Atau kalau Anda lihat data yang big data betul-betul big data itu bukan hanya giga lagi, itu dia sudah terabyte. Ya. Apalagi kalau misalnya sampai petabyte. Jadi ukurannya itu besar. Tapi kalau ukuran mahasiswa megabyte masih besar. Tapi kalau misalnya masih kilo ya belum lah. Itu masih kecil. Jadi kalau misalnya dikatakan datanya itu besar, maka lihat dari size. Lihat dari ukuran. Ukurannya yang minimal megabyte, gigabyte, terabyte atau petabyte. Mudah dipahami ya. Dan dilihat dari ukurannya. Itulah kriteria data dikatakan besar. Jadi betul ya, jadi Hadoop ini, aplikasi Hadoop ini itu nanti yang kita gunakan, atau teknologi big data analysis yang kita gunakan untuk menyimpan data dan mengelolanya. Oke. Lanjutan Hadoop, dijelaskan di sini lagi software Hadoop atau sebutan resminya adalah Apache Hadoop. Ini merupakan salah satu implementasi dari teknologi big data. Software yang bekerja lebih baik, lebih dari sekedar pelakalungan ini dapat mengakses secara terbuka atau open source. Seperti yang dijelaskan secara singkat di atas, Hadoop sendiri merupakan sekumpulan software yang mampu menyelesaikan permasalahan dari sekumpulan data dengan jumlah yang besar. Dengan besarnya volume dan banyaknya variasi data yang diperoleh suatu perusahaan menjadikan Hadoop bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa perusahaan besar yang mengimplementasikan Hadoop dalam pengolahan big datanya, salah satunya adalah media sosial Facebook. Ya, jadi Hadoop sudah banyak digunakan, itu salah satunya Facebook. Tahu implementasi big data dalam Facebook? Ya, saya jelaskan ya, seperti ini prosesnya. Tapi kita yang mempelajari mungkin nanti kalau Anda lanjut studi sudah bisa Anda belajar ini ya. Dimulai dari big data. Ya. Big data ini data besar diolah disebut dengan data science. Data science ini ya di dalamnya salah satunya data mining, data science. Data science ini adalah model untuk mengelola big data. Jadi big data dasarnya besar, diolah dengan data science, dengan pemodelan data science. Hasil dari data science adalah kita memperoleh, atau data mining-nya, DM-nya, kita memperoleh pengetahuan dari hasil dari data mining. Pengetahuan ini dimasukkan ke machine learning atau AI. Tahu AI kan? Apa AI? Artificial Intelligence, AI, kecerdasan buat melalui machine learning. Jadi salah satu cabang dari AI itu adalah machine learning, ML, bukan Microsoft ya, ML, machine learning. Jadi machine learning ini pengetahuan dari yang terperoleh data science ini, pengetahuannya dimasukkan di machine learning. Machine learning ini jadi pandai dia seperti manusia, itulah AI. Jadi kenapa robot itu bisa bekerja seperti manusia? Karena ada pengetahuan di dalam. Pengetahuan diperoleh dari data science. Data science itu adalah sampai dengan data mining, itu mencari pengetahuan dari data yang besar. Jadi ML ini, machine learning, mempelajari pengetahuan dari atau memperoleh pengetahuan dari data science. Jadi contohnya Facebook. Kalau Anda upload foto Anda, pasti dimintanya Anda tag. Betul atau tidak? Kenapa lah kalau misalnya kita berfoto di sini, misalnya saya berfoto dengan Masa ini baru, Fitri Sitinja, dan saya sendiri. Kami berfoto bertiga. Saya upload di Facebook. Kenapa lah tiba-tiba dimintanya tag si Fitri Sitinja dan tag Masa ini baru? Kenapa coba? Dari mana dia tahu bahwa foto tersebut punyanya si Fitri Sitinja dan Masa ini baru? Ada yang bisa jawab? Kenapa dia tahu? Leni Tapu Bolon.
Coba dijawab. Oke, silakan berbicara. Oke, silakan Mas ini. Bukan, Leni Tempulang. Aktifkan lagi mikrofonnya. Oke. Kurang dengar Pak tadi Pak. Oh, kurang Coba sekali dengar. lagi. Oke, kenapalah Facebook bisa mengenal? Misalnya kamu upload fotomu sama teman-temanmu. Misalnya nama temanmu itu Sarah. Kenapa lah pas kamu upload foto itu di tag-nya, di tag Sarah? Kenapa lah dia tahu bahwa foto itu si Sarah? Kenapa coba? Facebook. Oke, belum bisa. Si Cindy Agustina, kenapa lah bisa seperti itu? Cindy Agustina. Cindy, silakan. Aktifkan dulu mikrofonnya deh. Cindy, belum aktif mikrofonnya, masih aktif. Oke, lanjut ke Rizky. Nah, kenapa Rizky? Meliani. Rizky, Meliani. Karena dia mengetahui dari pertemanannya Pak, jadi dia bisa di-tag langsung. Oh, di-tag langsung. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya itulah big data. Sebelumnya Anda pasti mengupload foto-foto Anda kan? Banyak Anda foto sama teman-temannya. Facebook mempelajari semua foto tersebut melalui teknologi big data. Jadi dia mempelajari data-data yang masuk. Data itu termasuk gambar, itu data juga. Jadi dipelajarinya semua. Ini misalnya masuklah foto pertama. Oh, ini diupload oleh misalnya si Sarah. Oke, ini kemungkinan punya si Sarah. Upload lagi fotonya, dipelajari lagi Facebooknya. Oh, ini kayaknya si Sarah. Upload lagi. Ini benar-benar si Sarah, kemungkinan si Sarah ini. Baru lama-kelamaan, temannya si Sarah mau upload foto, pasti kemungkinan besar nanti pada saat di-tag, ditujunya ini si Sarah. Kenapa? Dia mempelajari data-data sebelumnya. Data-data sebelumnya adalah foto-foto sebelumnya. Jadi itulah big data, itulah teknologi big data. Jadi salah satunya Hadoop. Hadoop ini sudah digunakan oleh Facebook dalam salah satunya pengenalan orang di dalam foto-foto yang kita upload sehari-hari. Jadi istilahnya itu AI. AI itu ada bagian salah satunya adalah ML, machine learning. Mesin itu adalah mesin yang mempelajari pengetahuan dari data-data sebelumnya. Nah, jadi itulah fungsi dari Hadoop. Jadi data yang susah dikelolanya sehingga ya contohnya di Facebook tersebut bisa kita tag orang lain secara otomatis. Dan Facebook kenapa lah dia tahu ya macam manusia. Saya aja kalau saya upload foto Anda ini, saya upload di Facebook pasti ditandai ini saya panggil itu. Ini Erika Siboya. Setelah saya nggak bisa menanda Anda, tapi dia bisa menanda coba. Jadi seolah-olah dia lebih pandai daripada manusia. Kenapa bisa? Karena dia mengadopsi machine learning. Dan dari mana pengetahuan itu diperoleh dari machine learning dari data science, dari data mining. Dari mana data mining memperoleh dari big data? Big data itu dari mana? Salah satunya foto-foto sebelumnya. Jadi nanti kalau misalnya yang lanjutan ini nanti kalau Anda studi selanjutnya bisa Anda mempelajari sampai AI prosesnya. Tapi seperti inilah konsep sederhananya kenapa lah Facebook bisa mengenal foto kita. Hanya buat di sini media sosial seperti Facebook. Lanjutan Hadoop. Jadi Hadoop ini adalah open source project. Tahu arti open source? Ada yang tahu open source? Melda M9 juta tahu arti open source? Melda M9 juta apa itu open source?
Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, si masa ini baru apa itu open source? Perangkat lunak. Perangkat lunak. Oke, perangkat lunak bahasa Inggrisnya software. Jadi open source itu open, buka, source sumber. Jadi sumber yang terbuka. Artinya Hadoop ini bisa kita edit, bisa kita rubah sama dengan bahasa pemrograman Android ya, bahasa pemrograman Python open source. Kalau SO dia, SO Linux, kita pernah mungkin belajar soal Linux. Linux itu SO, tapi Windows tidak. Kenapa? Linux itu bisa kita rubah. Misalnya si Jumatri Tariga mau rubah tampilan Linux jadi Jumatri tua, si Buea misalnya. Jadi dulu malah sesukanya, itulah open source. Tapi kalau Windows nggak bisa kita rubah, kayak gitu aja dia. Paling kita bisa ganti apanya, temanya, kita ganti wallpapernya. Tapi kalau Linux itu bisa kita rubah sesuka kita. Atau buat versi sendiri juga bisa. Itulah open source. Jadi coding-codingnya itu terbuka, bisa kita edit, bisa kita rubah. Begitu juga Hadoop, dia open source, terbuka. Jadi misalnya si Melda bisa pandai nanti, di Hadoop ini bisa merubah aplikasinya sesukanya, sesuai dengan kebutuhan kita. Begitulah open source. Yang kedua, highly scalable distributed file system. Artinya dalam distribusi file sangat cocok dalam distribusi file. Distribusi file ini adalah pengiriman data dari cabang ke server. Saya jelaskan tadi dari awal Hadoop ini dapat menyimpan data dari berbagai komputer. Baru pemrosesan secara terdistribusi. Terdistribusinya adalah kirim, terima sama dengan barang. Barang itu distribusi berarti dikirim ke berbagai tempat, ke berbagai sumber. Begitu juga kalau di komputer terdistribusi. Kita di sini terdistribusi. Artinya apa yang saya sampaikan sampai ke Anda. Apa yang Anda tanya sampai ke saya. Jadi terdistribusi, tersalurkan. Jadi itulah prinsip dari Hadoop. Hadoop bersifat volume, variety, velocity. Ya, mungkin Anda bertanya apa itu variety, velocity, dan veracity. Volume artinya besar, ukuran. Jadi sifat Hadoop itu besar. Yang kedua, variasi, data yang bervariasi. Datanya bisa macam-macam, bisa data gambar, bisa data dalam bentuk matris, bisa data dalam bentuk video, data dalam bentuk multimedia bisa. Jadi semuanya data bisa diterima, makanya variasi. Bisa data dari yang berbentuk struktural atau semi struktural atau astruktural. Artinya data yang teratur bisa ditampilkan, tidak teratur juga bisa. Semi teratur juga bisa. Data velocity, velocity cepat, real time, velocity. Ini dia bersifat real time, ataunya cepat. Sama kalau Anda upload foto Anda di Facebook, kan langsung cepat mendeteksi bahwa foto ini punyanya si Jumatri tua. Itulah artinya velocity, cepat. Jadi Hadoop bisa mempelajarinya seperti itu. Oke, volume sudah saya jelaskan tadi, volume itu ukurannya sangat besar. Nah, ukurannya sangat besar. Seperti di gambar ini, kalau misalnya sifat Hadoop itu adalah ini komputer yang besar, filenya dari berbagai sumber disimpan dalam komputer besar. Jadi seperti inilah contohnya servernya. Makanya volume. Variety, datanya bisa disimpan datanya. Data yang berbentuk sentimen. Sentimen ini adalah di media sosial. Memahami bagaimana perasaan pelanggan terhadap produk kita. Baru clickstream, memahami bagaimana pelanggan berselancar bersaing dengan kita. Jadi variasi, sensor, bisa juga memahami atau menyimpan data sensor. Geografi, data geografi, server log. Server log ini adalah keamanan sebuah website. Jadi bisa juga menyimpan misalnya ada data-data yang bentuknya menyerang komputer kita, data-datanya itu bisa disimpan ke dalam Hadoop. Begitu juga unstructured atau memahami pola komunikasi kebiasaan pencarian orang. Data tidak terstruktur, itulah artinya unstructured. Jadi datanya tidak terstruktur, tidak teratur, ya campur-campur, ya campur sari, ya. Itulah volume, ya variasi. Velocity di sini saya jelaskan ini datanya
Hadoop melakukan streaming data dan memproses secara real time, streaming langsung dan diproses secara langsung real time pada saat itu juga. Ya. Sama saya jelaskan tadi seperti di Facebook tersebut ya. Jadi data inputnya misalnya ada aplikasinya masuk, diproses, baru keluar, langsung keluar. Jadi cepat. Itulah velocity. Oke, dan lain sebagainya bisa Anda nanti pelajari sendiri. Selanjutnya, Hadoop ini mempunyai banyak asalnya fasilitas, ya. Fasilitas di dalamnya atau teknologi di dalam. Mulai dari Hive. Nah, ini gajah juga, tapi gajahnya terbang ya, karena badannya kecil. Tapi memang masih anak gajah juga, tapi badannya kecil. Hive atau Hive ya, bukan Hive bahasanya Hive. Jadi gunanya adalah digunakan untuk ini teknologi dalam Hadoop ini digunakan untuk akses atau query data yang tersimpan di dalam Hadoop. Jadi untuk mengakses datanya kita menggunakan Hive. Jadi dia termasuk Apache Hadoop dan dalam Hadoop, tetapi fungsinya adalah untuk akses atau query data dari platform Hadoop. Nah, baru dia bersifat SQL query. Tahu SQL query kalau udah pernah pelajari sebelumnya? Misalnya select bintang from ya. Tapi SQL like queries on Hadoop data in hidden inside. Artinya di sini perintah SQL dalam Hadoop untuk mengakses data yang besar HD. HD itu kan misalnya kalau misalnya dalam kamera ya HD berarti kualitas kameranya bagus. Inside artinya data yang begitu besar, bisa mengakses data yang begitu besar dengan perintah SQL. Yang kedua, HiveSQL adalah like SQL language, subset of SQL. Jadi ada nama perintahnya adalah HiveSQL, merupakan bahasa SQL. Bagian dari SQL, masih bagian dari SQL, subset of SQL. Hive memperkenalkan konsep data seperti tables, rows, columns, dan partisial ya. Artinya dia bisa mengakses tabel, baris, kolom, dan partisi. Ini partisinya adalah data. Dikompilasi menjadi MapReduce untuk diproses. Jadi artinya bisa juga digunakan untuk MapReduce. MapReduce nanti kita pelajari di terusan MapReduce. Ini untuk memperkecil data. Jadi bisa digunakan untuk mengkompres data. HiveBase. Nah, ini HiveBase-nya. Ini banyak yang terpelajari. Ini apa ini? Apa ini geometri? Simbol apa ini? Ikan hiu atau ikan apa ini? Geometri. Nah, seperti inilah simbolnya. Seperti ikan apa ini ya? Lumba-lumba kayaknya ya. Lumba-lumba. Jadi sama juga HiveBase, kepanjangan adalah Hyper NoSQL Database. Merupakan database terdistribusi berbasis pada kolom. HBase program yang berjalan di atas Hadoop distribusi file system yang mampu memproses data dengan skala besar. Dan di sini HBase ini dia NoSQL, tidak menggunakan perintah SQL. Sini NoSQL khususnya untuk mengakses kolom. Jadi khususnya hanya untuk mengakses kolom. Ada juga ini dibuat di sini kolom database NoSQL ya, jadi untuk kolumnas. Mahout. Bacanya Mahout lah. Jadi fungsinya juga untuk pembelajaran mesin. Jadi sini machine learning library. Jadi itu library untuk pembelajaran mesin. Jadi digunakan untuk machine learning. Tadi udah saya jelaskan. Jadi berfungsi untuk misalnya data yang dihasilkan dari Hadoop, pengetahuannya dimasukkan di Mahout untuk dijadikan sebagai machine learning library. Baru Storm, ya Storm. Ya, Storm ini apa itu Storm? Fungsinya juga sama digunakan untuk sistem komputasi real time terdistribusi untuk memproses jumlah data yang besar yang sangat cepat secara paralel. Jadi di dalam Apache tadi, di dalam Hadoop tadi kan bisa memproses data yang cepat. Kenapa bisa? Karena ada fasilitas yang bernama Storm. Jadi begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Thank you, Manwati Bujur, Sawagele, Sesya, Arigatou gozaimasu, Gamsahamnida. Oke, silakan bertanya. Kalau misalnya Anda yang mau Anda tanyakan.
Semoga yang saya maafkan. Jadi kita masih belajar teori hari ini, ya mudah-mudahan nanti pada pertemuan keempat bisa kita install aplikasinya yang kebetulan kita nggak di lab, ya Anda lah install di komputer masing-masing. Saya berharap kita nanti belajar Python, kita belajar nanti Hadoop. Ya saya mohon Anda sediakan fasilitas di rumah. Kalau nggak datang ke kampus, kita ada lab, ya mungkin di lab belum diinstal, ya silakan install sendiri. Oke, silakan pertanyaan sebetulnya ada yang mau berbagi ke kita. Silakan. Pak, les kedua jam berapa masuk, Pak? Yang big data. Kau sudah sampai di grup jam 10. Jam berapa Jumantri? Jam 10? Apa? 10.30 Pak. Nah, jam 10. Ya. Kalau saya nggak bisa nanti, bisa juga malam ada. Jadi kelas yang lain, hari yang lain, yang hari Kamis, yang hari... Ada yang hari Kamis di sini, yang masuk hari Kamis, siapa? Yang anak kuliah hari Kamis ada nggak di sini? Kami, Pak. Oh, hah? SCM 1803. Oh, Kamis kan? Oke. Yang lain Iya, kan sore. teman-temannya? Jumat Kurang Pak. tahu, Pak. Oh, cuma masuknya. Oke. Oke, silakan siapa yang mau ditanyakan? Ini materi ini sangat menarik. Sri Pangestuti ada yang mau tanyakan, Dek? Silakan. Oh iya Pak, Nah, untuk yang aplikasi yang Bapak jelaskan tadi, apakah itu terpakai untuk misalnya kita nanti menyusun laporan atau apa kayak gitu? oh, ini sebenarnya aplikasi ini lanjutan kalau misalnya untuk skripsi belum cocok. Kalau skripsi masih bisa kita menggunakan aplikasi data miner, Kanagra, OMS, API Miner, atau nanti bisa juga Python. Kalau ini sudah aplikasi data, sudah terlalu besar. Ini Hadoop ini nanti pun belum tentu kita bisa pakai langsung karena berbayar. Jadi saya masih cari yang gratisnya. Jadi ini Hadoop ini berbayar. Bukannya. Dan nanti juga bukan hanya bisa, kayaknya dia juga ada yang online, yang menggunakan call. Jadi computing ya, masih yang call computing. Jadi bisa juga misalnya kita ngambil di komputer kita, tapi ada di internet. Ya, tinggal kita menjalankan. Jadi masih saya pilih. Masih saya cari karena kita mata kuliah ini mata kuliah baru saya ulang lagi. Jadi benar-benar aplikasinya itu masih saya pelajari. Jadi saya masih belajar, Anda juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya ada dari misalnya saya panggil saya dia mau internet, Pak, kita pakai ini aja untuk teknologi big datanya bisa nggak masalah. Kita pakai ini aja misalnya kata Jumantri tua silakan. Jadi seperti itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, mudah-mudahan tidak ada, karena kita ketemu lagi jam 10.30, saya berharap nanti ada kembali jam 10.30. Dan informasi ke sama teman Anda, supaya segera bergabung di kita nanti jam 10.30. Begitu juga Santo Manulang, ya, informasi teman Anda, kalau saya bergabung nanti jam 10.30, silakan. Jangan lupa absensi untuk pertemuan kedua. Bagi yang pertemuan pertama, yang kemarin kan yang melakukan di hari Kamis dan hari Jumat. Jadi absensinya macam mana Pak? Hanya pedisi sengaja hari Selasa atau hari Rabu ya. Tapi untuk pertemuan ini isi sudah dengan jadwal perkuliahan atau jadwal besar bukan sudah dengan jadwal kuliah. Oke, sekian pertemuan kita. Selamat pagi. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Pak. Tahu sampai 7. Oke, silakan Glenn.